Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Maulana Rahman dengan NPM 23759006. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit apa itu audit pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut SMK 3 menurut panduan lengkap sesuai PP nomor 50 tahun 2012. Apa dan mengapa SMK 3? Sistem Manajemen Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Definisi dan tujuan sistem dari manajemen K3 itu sendiri. Definisi dari SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan untuk mengendalikan resiko K3 atau mengurangi dari dampak K3 itu tersendiri guna menciptakan tempat kerja yang nyaman, efisien, dan produktif. Apa sih tujuan dari SMK 3 itu? Tujuannya sendiri itu meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terintegrasi, serta menciptakan tempat kerja yang aman bagi pekerja. Dasar hukum yang mengatur SMK 3 itu tersendiri. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menjadi landasan hukum dalam penerapan SMK 3. Selanjutnya, ini tujuan dari K3 itu juga sendiri di sini adalah mencegah kecelakaan di tempat kerja. Mengapa K3 di sini? Ini adalah untuk mencegah kecelakaan kerja, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja atau PHK melalui program SMK 3. Jadi kita mengurangi dampak-dampak yang resiko atau yang bakal terjadi selama kita bekerja dengan menerapkan SMK 3. Selanjutnya, siapa saja yang wajib menerapkan SMK 3? Kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 untuk perusahaan terkait keselamatan kerja. Yang pertama itu ada perusahaan dengan minimal 100 tenaga kerja. Kewajiban SMK 3 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan setidaknya 100 orang tenaga kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah perusahaan berpotensi berbahaya tinggi. Berlaku juga untuk perusahaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi tanpa memandang jumlah karyawan. Seperti ada tambang, ada ada pembangkit listrik, pabrik-pabrik gitu, dan lain-lain. Contoh sektor yang wajib itu adalah konstruksi, pertambangan, kimia, manufaktur. Itu contoh sektor yang wajib menerapkan SMK 3 bagi pekerjanya. Fokus utama dari regulasi K3 SMK 3 menitik beratkan pada pengendalian resiko keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya jumlah karyawan. Jadi yang diperlihatkan itu adalah dampaknya, bukan seberapa banyak jumlah karyawan itu tersendiri. 5 prinsip dasar dari SMK 3. Memahami siklus pediasi dalam SMK 3 dan implikasinya. Yang pertama itu ada prinsip pertama adalah kebijakan dari K3 itu sendiri. Mengatur dasar-dasar kebijakan keselamatan kesehatan kerja sebagai fondasi SMK 3. Yang selanjutnya itu adalah perencanaan. Menetapkan rencana yang terstruktur untuk implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga itu ada pelaksanaan. Setelah perencanaan kita akan melaksanakan rencana yang telah kita tetapkan untuk memastikan semua langkah K3 itu terintegrasi. Selanjutnya itu ada pemantauan K3, monitoring secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kinerja keselamatan dan kesehatan. Yang terakhir adalah peninjauan, melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan K3 dan praktik SMK 3. Selanjutnya itu adalah 12 elemen kunci audit SMK bagian 3.
Yang pertama itu adalah pembangunan dan pemeliharaan komitmen, mencakup kebijakan K3, struktur P2 K3, serta alokasi anggaran K3 itu tersendiri. Selanjutnya adalah pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, menjalankan dokumen seperti HIRAC, IPBR, manual SMK 3, dan target K3. Selanjutnya adalah pengendalian perencanaan kontrak, memastikan prosedur modifikasi serta klausul K3 terdapat dalam kontrak. Selanjutnya adalah pengendalian dokumen, termasuk prosedur pengendalian kontrol dokumen dan daftar induk yang terkontrol. Selanjutnya adalah pembelian dan pengendalian produk, berkaitan dengan prosedur pembelian serta spesifikasi yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, mewajibkan pengguna izin kerja, JSA, LETO, dan catatan inspeksi APBD. Bagian 2-nya adalah standar pemantauan, bukti berupa laporan inspeksi dan hasil pengukuran lingkungan kerja untuk memastikan kondisi aman. Ada pelaporan perbaikan, jika ada barang rusak kita laporkan untuk segera diperbaiki atau diganti. Selanjutnya adalah pengelolaan material, penanganan B3 dan label yang diperlukan untuk menjamin keamanan material berbahaya seperti di lab kimia itu kita labelin. Pengumpulan data, rekam data K3 terdokumentasi dan papan statistik penting dalam evaluasi keefektifan. Selanjutnya adalah audit internal, laporan audit internal dan sertifikat kompetensi auditor menunjukkan tingkat kepatuhan sistem. Yang terakhir adalah pengembangan keterampilan, matriks pelatihan dan sertifikat kompetensi dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja di bidang K3. Di sini selanjutnya adalah persiapan audit dan checklist dokumen serta kompetensi. Yang pertama itu ada legalitas dokumen. Kita harus memastikan semua dokumen itu legal, seperti akta perusahaan dan NIB tersedia untuk audit. Selanjutnya itu adalah dokumentasi sistem, siapkan kebijakan K3, manual SMK 3, dan prosedur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu adalah kompetensi tim, verifikasi bahwa tim audit memiliki sertifikat kompetensi diperlukan seperti K3 hukum, ahli K3 hukum itu. Bukti lapangan, kumpulkan semua laporan dokumentasi yang mendukung seperti laporan riska uji alat dan bukti MCU. Di sini adalah merupakan proses audit eksternal SMK 3. Yang pertama adalah open meeting. Jadi kita memperkenalkan tim auditor dan penjelasan ruang lingkup serta jadwal audit secara menyeluruh. Selanjutnya observasi lapangan, melakukan pengamatan pada kondisi kerja dan praktik yang berjalan di perusahaan itu. Selanjutnya wawancara dengan manajemen dan pekerja dan pada semua tingkat organisasi perusahaan. Habis itu kita memeriksa dokumen dari perusahaan itu tersebut, apakah ini sudah standar atau belum. Selanjutnya rapat dengan tim auditor untuk analisa temuan audit dan klasifikasi hasil sebelum dan sesudah penyampaian. Close meeting adalah menyampaikan ringkasan temuan audit kepada perusahaan secara resmi dan transparan. Di sini adalah memahami hasil audit. Kita bakal menganalisa penilaian audit dan klasifikasi temuan. Tingkat penilaian audit. Yang pertama di tingkat penilaian audit, jumlah kriteria yang dinilai pada 3 tingkat. Awal itu 64, transisi 122, dan lanjutan 166. Klasifikasinya adalah temuan dibagi menjadi 3 kategori, kritikal, mayor, dan minor berdasarkan dampak dan urgensi. Temuan kritikal ini dapat menyebabkan fatality atau luka parah, wajib diperbaiki dalam waktu 1x24 jam untuk kelulusan. Temuan mayor, pelanggaran regulasi dengan batas waktu perbaikan selama 1 bulan sebelum evaluasi ulang. Tingkat pencapaian dan penghargaan. Ini penilaian skor. Penilaian 85/100 itu mendapatkan sertifikat dan bendera emas sebagai pengakuan atas pencapaian yang memuaskan. Kalau nilainya skor itu 60/48 diberikan sertifikat dan bendera perak untuk penilaian baik.
Skor 0 sampai 59% itu kurang baik, peserta tidak lulus dan tidak mendapatkan pengakuan. Untuk sertifikasi SMK 3 sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan masa berlakunya 3 tahun. Yang terakhir, pasca audit perbaikan berkelanjutan. Audit bukanlah akhir, melainkan awal. Tindak lanjut temuan harus diwujudkan dalam rencana perbaikan yang efektif. Auditor akan memverifikasi tindakan perbaikan untuk memastikan hasil audit memberikan input berharga dalam meninjau ulang kebijakan dan program keselamatan kerja atau K3, transformasi budaya K3 di setiap level organisasi untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif secara berkelanjutan. Mungkin sekian penyampaian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.